Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika memasuki tahun 2020, kita tidak pernah menyangka bahwa dunia diserang oleh sebuah virus bernama COVID-19. Virus yang hingga saat ini sudah ada di lebih 186 negara termasuk Indonesia. Kehidupan di awal tahun yang nampak serba normal, kini berubah dengan rasa penuh tekanan dan penderitaan. Saya menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang terancam kehilangan pekerjaan. Usaha-usaha harus tutup dan tidak dapat beroperasi. Ekonomi semakin melambat. Bahkan sebagai orang percaya, kita yang setiap hari Minggu biasanya beribadah bersama-sama jemaat lain dalam gereja, 3 minggu lebih kita harus beribadah di rumah masing-masing. Ketika menyaksikan hal seperti ini, Tuhan kembali mengingatkan di dalam firman-Nya di Mazmur pasal ke-13. Di situ dikatakan, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah, kiranya jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Mazmur pasal ke-13 ini, ketika kita sedang menghadapi situasi yang serba sulit ini, setidaknya kita dapat mempelajari 3 hal. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang mengalami penderitaan, selayaknya kita kembali berseru kepada Allah. Pada saat itu Daud sedang menghadapi satu situasi yang sangat sulit, sebab ia sedang dikejar-kejar oleh musuhnya. Musuh-musuhnya menginginkan nyawanya. Kehidupan Daud diliputi kesedihan sepanjang hari dan kekhawatiran. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Ketika Daud berada di dalam kondisi sedemikian rupa, Daud kembali berseru kepada Allah. Daud memohon pertolongan kepada Allah, dan Daud tidak mencari pertolongan dari hal-hal yang lain. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita sedang berada di situasi yang sulit ini, ingatlah Tuhan satu-satunya pertolongan dan kekuatan kita. Kita diajak untuk kembali berseru kepada Allah, menyatakan bahwa kita ini manusia yang rapuh dan lemah. Biarlah Tuhan sendiri dengan kedaulatan dan keperkasaannya menolong kita tepat pada waktunya. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang mengalami penderitaan dan tekanan dalam kehidupan kita, kita belajar bagaimana Daud bersabar menantikan pertolongan Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, "Pandanglah, kiranya jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati." Setelah Daud berseru-seru, bertanya kepada Tuhan, "Berapa lama lagi kah Tuhan?" Kata "berapa lama lagi" diulang sebanyak 4 kali. Itu menandakan bahwa Daud sudah tidak tahan dengan kondisi yang sedang dia alami. Tetapi Daud tetap menanti dengan sabar, sehingga pada saatnya Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan memulihkan kondisi Daud. Kondisi yang penuh dengan tangisan dan kesedihan itu diganti dengan kondisi yang penuh semangat dan kekuatan. Kata "buatlah mataku bercahaya" itu mengindikasikan bahwa Daud sedang memohon dengan kesabarannya supaya kekuatan yang telah hilang itu kembali Tuhan segarkan kembali di dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar bahwa di tengah penderitaan yang sedang dialami, Daud tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Di ayatnya yang kelima dikatakan, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Daud meyakini bahwa setiap kondisi yang dialami oleh Daud itu tidak terlepas daripada tangan dan karya Tuhan. Meskipun di dalam kondisi yang amat menyedihkan, Daud tetap percaya
bahwa Tuhan menaruh kasih setianya kepada Daud. Daud kembali mengingat berbagai perbuatan baik Tuhan di dalam kehidupannya. Sejak ia mulai menjadi seorang penggembala di padang, menggembalakan domba, lalu bisa mengalahkan Goliat, lalu menjadi seorang perwira masuk ke dalam istana. Daud yakin bahwa Tuhan berkarya amat baik dalam kehidupannya, bahwa Tuhan tetap setia dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang mengalami tekanan kehidupan akibat dari COVID-19 ini, kita semestinya diajak kembali untuk mengingat karya baik Allah di tengah kehidupan kita. Bahkan kalaupun kehidupan kita saat ini terasa terhenti, saudara-saudara, kita mungkin sulit untuk keluar rumah, kita kehilangan pekerjaan kita, atau mungkin kita tidak bisa berusaha seperti sedia kala. Kehidupan kita yang nampak terhenti ini, tetapi perbuatan baik Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak karya Allah yang sedang Allah lakukan. Ada keluarga-keluarga yang dipulihkan. Mungkin kita juga bisa menggunakan kesempatan ini, kesempatan kita hanya tinggal di rumah untuk memulihkan kembali relasi kita antara orang tua dan anak, suami dan istri. Lalu kita juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk kita semakin bergaul erat dengan Tuhan. Kita kembali menghidupi firman Tuhan. Bahkan terlebih, ini menjadi kesempatan kita untuk menyatakan kembali bahwa Allah senantiasa berkarya di dalam kehidupan kita, bahwa perbuatan baik Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Sehingga seperti pemazmur, di tengah kehidupan yang penuh tekanan dan penderitaan, dia tidak kehilangan pengharapan, dia tidak menjadi putus asa bahkan atau mungkin dia menyalahkan Tuhan, tetapi dikatakan bahwa hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus mengingat bahwa penyelamatan Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.